بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللقاء هذا اليوم حول حديث عظيم ثابت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في بيان حق من الحقوق التي كفلتها هذه الشريعة ودعت إلى حفظها، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته علينا أن من علينا بهذه الشريعة المباركة، شريعة الإسلام التي تحفظ الحقوق وترعى الحقوق ويؤدى فيها وفي ضوء تعاليمها حقوق كل وافية تامة على وجه التمام والكمال والرفعة، مما يدل على كمال هذا الدين وتمامه وحسنه وجماله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Sungguhnya barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, halaqah kita kali ini, insyaallah beliau Syekh Hafizahullah akan menjelaskan tentang suatu hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang salah satu dari hak-hak yang telah dijabarkan dalam syariat Islam. Sungguhnya hadis ini menunjukkan bagaimana perhatian syariat Islam terhadap hak-hak dan juga bagaimana syariat mengajak agar kita semua bisa menjaga hak-hak yang ada. Dan ini menunjukkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kesempurnaan syariat ini, di mana syariat Islam benar-benar memperhatikan setiap hak-hak, bahkan menjabarkan hak-hak tersebut dengan sebaik-baiknya dan berusaha agar hak setiap orang bisa diberikan dengan sempurna dan tidak kurang sama sekali. Hal ini semua menunjukkan akan kesempurnaan kamaluddin, akan sempurnanya agama Islam, dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. فمن جملة الحقوق التي كفلتها هذه الشريعة الغراء حق الطريق. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. إياكم والجلوس في الطرقات، أي احذروا أن تجلسوا في الطريق. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ليس لنا منها بد نتحدث فيها، أي أن الطرقات فرصة لنا أحيانا نلتقي مع أصحابنا إخواننا زملائنا فنقف نتحدث عن بعض الموضوعات التي نحتاج إلى الحديث فيها، فيكون ليس لنا بد من هذا، نحتاج إلى هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أبيتم إلا المجلس، إن أبيتم إلا المجلس، يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا في الطريق أو تقفوا في الطريق فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى وحفظ غض البصر وكف الأذى وبذل السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. هذا لفظ الحديث في الصحيحين. قال: غض البصر وكف الأذى وبذل السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر. ذكر هذه الخمسة. والحديث جاء من وجوه وروايات أخرى، وذكرت أيضا خصال أخرى غير هذه الخصال.
فذكر عليه الصلاة والسلام إغاثة الملهوف وكف الأذى. نعم، مر معنا كف الأذى، إغاثة الملهوف، ونصرة المظلوم، وهداية الضال، وذكر بعض الخصال الأخرى. وهذا يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه يعد قاعدة شرعية عظيمة يجب على المسلم مراعاتها. فأتحدث أولا عن هذه القاعدة من حيث العموم، ثم أتحدث بعد ذلك عن بعض التفاصيل التي تندرج تحت هذه القاعدة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan tadi bahwasanya syariat Islam merupakan syariat yang sangat memperhatikan hak-hak setiap orang dan berusaha agar hak-hak setiap orang bisa ditunaikan dengan sesempurna mungkin. Dan di antara hak-hak yang diperhatikan oleh syariat Islam ini adalah hak jalan. Itu hak yang harus ditunaikan bagi orang yang berada di jalan atau yang duduk-duduk di pinggir jalan. Diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Hati-hatilah kalian jangan sampai duduk-duduk, jangan sampai kalian duduk-duduk di jalanan, ya. Rasulullah mengingatkan para sahabatnya agar mereka tidak duduk-duduk di jalanan. Qalu ya Rasulullah, majalisuna laisa lana min nabut. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kita bagaimanapun harus duduk-duduk di jalan, ya. Kenapa? Karena mungkin kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita, maka kita pun ngobrol, berbincang-bincang. Kemungkinan besar kita pasti akan duduk-duduk di pinggir jalan, ngobrol dan berbicara dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita. Maka kata Rasulullah SAW, in abaitum illal majlis, jika kalian memang tidak bisa kecuali harus duduk di pinggir jalan, fa'atut tariqa haqqahu. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu kalian harus memberikan hak-hak jalan. Kalau memang kalian tidak bisa menghindar dari duduk di jalan dan harus duduk di jalan karena harus bertemu dengan sahabat dan teman-teman, maka kalian harus memberikan hak-hak jalan. Maka mereka bertanya, qalu, ya Rasulullah, apa hak-hak jalan tersebut? Maka Rasulullah SAW menjelaskan hak-hak jalan, di antaranya kata Rasulullah, ghaddul basar, yaitu tundukan pandangan. Wa kaful adha, tidak mengganggu orang lain. Wa badlus salam, menyebarkan salam. Wal amru bil ma'ruf, dan harus melaksanakan amar ma'ruf. Wa nahyu anil munkar, dan harus melaksanakan nahyu anil munkar. Inilah 5 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahihain. Jangan orang lain, berdulus salam, tebarkan salam, kemudian beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ini lafal yang tersebutkan dalam 5 perkara ini yang disebutkan dalam Sahihain. Dan dalam jalan-jalan hadis yang lain, min wujuhin ukhra, dalam jalan-jalan yang lain, Rasulullah SAW, selain dari Sahihain, Rasulullah SAW menyebutkan perkara-perkara yang lain yang merupakan hak dari jalan. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan ighathatul malhuf, nusratul mazlum. Yaitu Rasulullah mengatakan yaitu harus membantu orang yang punya kebutuhan, yang punya hajah, kemudian bantu orang yang dizalimi, hidayatul dhal, demikian juga memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Dan Rasulullah menyebutkan perkara-perkara yang lain juga, ya. Dan ini di antara khisal atau perkara-perkara yang merupakan hak-hak yang harus ditunaikan bagi orang yang sedang berada di jalan atau duduk-duduk di jalan. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tut tariqa haqqahu," ya, berikanlah hak-hak tariq, hak-hak jalan, merupakan kaidah syariah yang sangat agung. Yang insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh lebih panjang lebar lagi dan kita tunggu penjelasan beliau. Hafizahullah. Qauluhu عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، هذا يعد قاعدة ذهبية عظيمة مباركة، يجب على كل مسلم
إذا خرج من بيته وسار في الطريق أو وقف في الطريق سواء على قدميه أو بسيارته أو على دراجته أو على أي وسيلة أخرى أن يعلم أن الطريق حق مشترك، ولا يسير في الطريق وكأن الطريق له وحده وليس لأحد حق فيه. فالطريق حق مشترك لعموم السائر فيه. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة العظيمة إلى إعطاء الطريق حقه، قال أعطوا الطريق حقه. وقوله حقه هذا مفرد، هذه الكلمة مفرد مضاف، والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، بمعنى أنه ثمة حقوق كثيرة معتبرة شرعا في ما يتعلق بالطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جملة من الأمثلة التي تندرج تحت هذه القاعدة. الشاهد أن من خرج من بيته ليسير في الطريق بأي وسيلة سواء على قدميه أو بدابته أو دراجته أو غير ذلك، عليه أن يستحضر أن الطريق حق مشترك له وللآخرين، أن الطريق حق مشترك له وللآخرين، فيكون في سيره في الطريق ومشيه فيه مراعيا لهذا الحق العظيم الذي ألزمه به شرع الله عز وجل ودينه الحكيم. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'tu tariqa haqqahu." Berikanlah jalan hak-haknya. Artinya tunaikanlah hak-hak jalan. Ini termasuk atau merupakan kaidah yang sangat agung, yang sangat penting, bahkan kata Syekh kaidah zahabiyah, kaidah emas yang harus kita perhatikan. Artinya apa? Setiap muslim jika dia keluar dari rumahnya, kemudian dia berhenti di jalan, berdiri di jalan dengan wasilah apa saja. Apakah dia berjalan kaki di jalanan, ataukah dia naik sepeda, ataukah dia naik mobilnya, dengan wasilah apa saja, yang penting dia berada di jalan, sedang menggunakan jalan, maka dia harus ingat bahwasanya jalan itu merupakan hakun mustarak. Jalan itu adalah hak semua orang, bukan hak dia sendiri. Jalan itu dibuat bukan buat dia sendiri, tapi hak itu milik bersama. Oleh karena itu, Nabi SAW memberi taujih, memberi pengarahan agar setiap muslim yang berada di jalan untuk memberikan atau menunaikan hak jalan tersebut. Kenapa? Karena jalan itu adalah hak bersama, bukan milik dia sendiri. Kemudian sabda Nabi SAW, haqqahu, a'tu tariqa haqqahu. Haqqahu di situ, kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, hak di situ mufrad, dan mufrad ini diidhafakan kepada dhamir ha. Dan dalam kaidah usul fikih bahwasanya mufrad jika diidhafakan kepada ma'rifah maka yufidul umum. Jadi haqqahu kalau kita artikan dalam bahasa Arab artinya hak-hak jalan. Maknanya apa? Di sana ada hak-hak yang banyak yang diperhatikan oleh syariat yang harus ditunaikan bagi pengguna jalan. Dan Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan beberapa contoh dari hak-hak yang harus ditunaikan oleh pengguna jalan. Yang contoh-contoh tersebut semuanya tendarit, semuanya masuk dalam sabda Nabi SAW, keumuman sabda Nabi, haqqahu. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah beberapa contoh yang masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, berilah atau tunaikanlah hak-hak jalan. Yang jadi perhatian kita para pendengar, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang keluar dari rumahnya, baik menggunakan kendaraan, pakai sepeda atau pakai mobilnya atau sedang berjalan kaki, maka tatkala dia sedang menggunakan jalan, maka hendaknya dia senantiasa mengingat bahwasanya jalan ini adalah milik bersama, dan jalan ini memiliki hak-hak yang harus dia tunaikan. Dia harus selalu ingat bahwasanya jalan ini punya hak-hak
yang harus dia tunaikan tatkala dia menggunakan jalan tersebut. Jangan sampai dia lupa dan lalai. إذا استشعر المسلم هذه القاعدة العظيمة أعطوا الطريق حقه واجتهد في تفعيلها في كل مرة يخرج من بيته، بمعنى أنه يلزمه كل مرة يخرج من بيته أن يلتزم حق الطريق وأن يراعي ذلك وألا يخل بشيء منه. فإذا سار في ضوء هذه القاعدة العظيمة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسلم المجتمع من أي أذى يطال المجتمع من قبله، لأنه يسير في مجتمعه في ضوء قاعدة عظيمة مؤصلة تضبط له بإذن الله تبارك وتعالى سيره في المجتمع الذي يعيش فيه، مما يظهر المثالية العظيمة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في مجتمع. Maka jika seorang muslim ya tatkala berjalan di jalanan menggunakan jalan, kemudian dia senantiasa menghadirkan dalam dirinya mengingat bahwasanya hak jalan ini memiliki hak-hak dan mengingat kaidah yang sangat penting yang tadi telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tut tariqa haqqahu, tunaikanlah hak jalan, dan dia berusaha untuk benar-benar menunaikan hak-hak jalan dan berusaha beriltizam dengan hak-hak tersebut. Maka jika dia berjalan di atas kaidah ini, berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha menunaikan hak jalan, maka subhanallah dia biiznillah, maka dia akan menjadi contoh yang sangat luar biasa, menjadi teladan yang luar biasa, dan masyarakat benar-benar akan terhindar dari hal-hal buruk yang akan dilakukannya seandainya dia tidak menjaga hak jalan. Oleh karena itu, seorang yang berjalan di atas jalan, menggunakan jalan, kemudian tidak memperhatikan hak-hak jalan, maka dia akan melakukan hal-hal yang buruk dan masyarakat akan terganggu dengan tindakan dia yang tidak memperhatikan hak-hak jalan. Seandainya dia berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi contoh yang sangat baik dalam masyarakat dan masyarakat akan terselamatkan dari gangguan-gangguan yang ada. ثم إنك أيها الأخ المستمع الكريم إذا رعيت هذه القاعدة واجتهدت في تطبيقها في سيرك في مجتمعك من خلال النظر في كل حق معتبر شرعا للطريق بأن تلتزمه، ويكون التزامك بذلك باب من أبواب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب ثوابه جل وعلا، لأن هذا جزء من دينه وجزء من شرعه الذي شرعه لعباده وبلغه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولو أردنا أن نأخذ نماذج وقليلا من الأمثلة لتطبيق هذه القاعدة، إذا نظرت إلى حال كثير من الناس عندما يلقي بلا مبالاة بقايا العلب أو الزجاج أو أشياء الزائدة عن حاجته في قارعة الطريق مما يسبب أذى للمارة وإضرارا بهم أو نحو ذلك من التعاملات، هذه تعد مخالفة شرعية، لأنه بهذا العمل خالف شرع الله سبحانه وتعالى ودينه الذي شرعه لعباده بقول رسوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عد إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وجاء عنه كما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك في قارعة الطريق فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم فشكر الله عز وجل عمله فأدخله الجنة. فإذا كانت هذه الإماطة للأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فإن بمقابل ذلك وضع الأذى في الطريق يعد تضييعا لحق الطريق، ويعد أيضا نقصا في إيمان الشخص،
مما يترتب على ذلك من الأذى عليه وعلى إخوانه المسلمين. Kemudian para pendengar sekalian ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita memperhatikan kaidah yang sangat agung ini, kemudian jika Anda memperhatikan kaidah yang sangat agung ini, kemudian Anda berjalan atau bersikap dalam masyarakat di atas kaidah ini ya, maka Anda harus ingat bahwasanya iltizam Anda atau iltizam kita kepada kaidah ini ya, berusaha kita untuk melaksanakan atau menunaikan hak jalan, itu merupakan salah satu jalan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka seorang tatkala berjalan menggunakan jalan kemudian menunaikan hak jalan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak, bahkan tatkala dia beriltizam dengan hak-hak jalan tersebut, sungguhnya dia sekarang sedang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaidah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak-hak jalan itu merupakan salah satu bagian daripada syariat Islam. Ya, itu merupakan salah satu bagian dari syariat Islam. Dan yang sungguh menyedihkan, betapa banyak orang yang tidak memperhatikan kaidah ini, tidak menunaikan hak jalan tatkala mereka menggunakan jalan. Ya. Kalau kita mau melihat contoh yang ada dari masyarakat, bagaimana sebagian masyarakat mereka melalaikan hak yang sangat agung ini. Ya. Kita perhatikan betapa banyak orang mereka membuang sampah sembarangan di jalan, bahkan membuang sampah di tengah jalan. Ada orang mungkin minuman, kemudian kalengnya dia buang di tengah jalan. Atau mungkin sampah dia buang di tengah jalan, tidak peduli. Dia lupa bahwa ini hak adalah milik bersama. Jalan ini merupakan milik bersama. Dan jalan ini memiliki hak-hak yang harus dia tunaikan. Dia membuang botol atau membuang kaleng minuman dengan tanpa peduli sama sekali. Tidak peduli sama sekali. Ketahuilah bahwasanya sikap seperti ini dalam syariat Islam merupakan penyelisihan. Merupakan mukhalafah. Dan merupakan mukhalafah atau penyelisihan terhadap syariat. Penyelisihan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tu tariqa haqqahu. Ya, penyelisihan terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikanlah hak jalan. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati dalam hadis-hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap atau menjadikan imatatul adza 'anit tariq, ya, min syu'abil iman. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang yang menghilangkan gangguan dari jalan, ya, itu berarti telah menunaikan salah satu daripada cabang-cabang keimanan. Bahkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki, tatkala dia sedang berjalan, dia dapati ada gangguan di tengah jalan. Ada gangguan di tengah jalan. Maka dia mengatakan, wallahi la ada'u hadza fi tariqil muslimin. Kata dia, demi Allah, saya tidak akan membiarkan gangguan ini berada di jalan yang dilewati oleh kaum muslimin. Fanahahu, maka dia pun menghilangkan gangguan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena amal perbuatannya tadi. Subhanallah, amal yang sepele namun dengan niat yang tulus, dengan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena imatatul adza, menghilangkan gangguan dari jalan, itu merupakan cabang daripada cabang-cabang keimanan. Oleh karena itu sebaliknya, tawaddu'ul adza, barang siapa yang meletakkan gangguan di jalan, ya, maka ini merupakan penghilangan atau ketidakpedulian terhadap hak-hak jalan. Bahkan barang siapa yang sengaja meletakkan gangguan di jalan, ya, apalagi sebagian orang sangat senang tatkala ada orang terganggu dengan gangguan yang diletakkan di jalan, ya, maka ini merupakan hal yang menunjukkan kurangnya imannya. Law akhadna misalan akhar, من أكرمه الله سبحانه وتعالى أو دراجة يسير بها في الطريق، أيضا يجب عليه أن يسير في سيارته أو دراجته مستحضرا هذه القاعدة العظيمة، ألا وهي حق الطريق. فمن يسير بسيارته مندفعا أو متهورا أو غير مبال بالمارة والمشاة على الأقدام، أو من يستعمل في وسط المشاة المنبهات العالية بالأصوات المزعجة المؤذية، أو من يوقف سيارته وقوفا غير مناسبا يؤذي به المارة ويؤذي به كذلك من يمشون بسياراتهم، كل هذا يعد مخالفة شرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه، مما يتطلب من المسلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بوسيلة نقل يتنقل عليها أن يراعي حق
الطريق تمام المراعاة، فلا يترتب أو لا يبقى أي أذى يعد إهدارا وتضييعا لحق الطريق. ولنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن حق السلام قال ليسلم الراكب على الماشي، لأن الراكب أكرمه الله سبحانه وتعالى بوسيلة نقل لم تتيسر لإخوانه المشاة، فكان بذلك يجدر به أن يتعامل معهم بالتواضع والرفق والرحمة والإحسان وإلقاء السلام، لا أن يتعامل معهم بنوع من الأذية وإلحاق المضرة بهم وعدم المبالاة بإخوانه المسلمين. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang lainnya. Sebagian orang Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan memberikan kelebihan harta dan alhamdulillah memiliki mobil misalnya. Maka seorang yang menggunakan mobil di jalan, setelah Allah berikan nikmat kepada dia berupa mobil yang bagus, dia berjalan di jalanan, maka hendaknya dia senantiasa mengingat akan hak-hak jalan. Oleh karena itu jangan sampai tatkala seorang menggunakan mobil di jalanan kemudian dia mengemudikan mobil dengan cara yang sembarangan, dengan balap-balapan, dengan kecepatan yang sangat tinggi, atau tatkala melewati jalan menggunakan klakson terus sehingga mengganggu orang yang sedang berjalan kaki, sampai sebagian orang kaget tatkala mendengar klakson yang sangat besar, atau dia kemudian memparkir mobilnya sembarangan, ya, sehingga mungkin mengganggu orang tidak bisa keluar. Mobil yang lain tidak bisa keluar. Kenapa? Karena terhalangi mobil yang dia parkir sembarangan. Ya, ini semua tindakan merupakan penyelisihan terhadap syariat Islam. Penyelisihan terhadap sabda Nabi SAW, tunaikanlah hak-hak jalan. Oleh karena itu, dituntut bagi seorang muslim yang telah Allah muliakan dia dengan mobil, maka tatkala dia menggunakan jalan, dia benar-benar harus memperhatikan hak-hak jalan. Benar-benar memperhatikan hak jalan dengan sesempurna mungkin. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, ya, dalam hadis ini Rasulullah SAW berkata, dari kelanjutan hadis ini kata Rasulullah SAW, liyusallimur raqib 'alal mashi. Rasulullah SAW hendaknya orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang pejalan kaki. Kenapa? Ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya seorang yang Allah muliakan dengan memberikan dia kendaraan, maka jangan dia bersikap takabur, jangan dia bersikap sombong di hadapan orang yang tidak memiliki kendaraan. Ya. Maka jangan dia malah mengganggu, ya. Dan jangan dia bersikap angkuh, tapi sebaliknya hendaknya dia bertaamul dengan mereka dengan ihsan, dengan cara yang baik, dengan penuh tawadhu, ya. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah berikan dia kendaraan. Oleh karena itu Rasulullah ingatkan, liyusallimur raqib 'alal mashi. Orang yang naik kendaraan dialah yang beri salam kepada orang yang berjalan kaki, bukan sebaliknya. Untuk mengajari orang yang menggunakan kendaraan agar bersikap tawadhu dan rendah diri serta berbuat baik kepada orang pejalan kaki. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع هذه القاعدة العظيمة المباركة بقوله أعطوا الطريق حقه، وسأله الصحابة رضي الله عنهم عن حق الطريق، عرف حق الطريق وبينه بذكر بعض الأمثلة عليه. ففي حديث أبي سعيد الذي مر معنا في صدر حديثنا هذا قال حق الطريق كف الأذى، غض البصر، وكف الأذى، وإفشاء السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فذكر أمورا خمسة، وهذه الأمور الخمسة هي بيان لحق الطريق بذكر بعض أفراد حقوق الطريق، ليس على وجه الحصر أن حقوق الطريق منحصرة في هذه الخمس، وإنما هذا تفسير لحق الطريق بذكر بعض الأمثلة والنماذج على حقوق الطريق، وإلا فإن حقوق الطريق كثيرة. ولهذا كما أشرت مسبقا جاء في بعض روايات الحديث ذكر حقوق أخرى للطريق أوصلها بعض أهل العلم من خلال جمع روايات الطريق إلى 14 خصلة، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وأيضا هذا العدد 14 ليس على وجه الحصر، لأن قوله أعطوا الطريق حقه، قوله حقه مفرد مضاف يفيد العموم، بمعنى أن كل حق معتبر يتعلق بالطريق يجب على المسلم أن يرعاه تمام الرعاية
وأن يعنى به أحسن العناية. Para pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kaidah yang sangat agung ini, tunaikanlah hak-hak jalan, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah hak-hak jalan tersebut? Apakah hak-hak jalan yang harus ditunaikan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak-hak tersebut dengan menyebutkan beberapa contoh. Kita sebutkan tadi dalam Sahihain bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan 5 perkara yang merupakan hak-hak jalan. Di antaranya Rasulullah mengatakan ghadul basar, yaitu tundukkan pandangan, kaful adha, yaitu tidak mengganggu orang lain, badzul salam, menyebarkan salam, wal amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, menjalankan perkara amr bil ma'ruf dan bernahi munkar. Ini 5 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahihain. Namun Syekh menjelaskan bahwasanya 5 perkara ini bukanlah pembatasan. Kenapa? Karena hak-hak jalan itu sangatlah banyak. Bahkan sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengumpulkan jalan-jalan dari hadis ini, dan beliau menyebutkan bahwasanya perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW merupakan hak-hak jalan sampai pada 14 perkara. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada 14 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW setelah kita kumpulkan jalan-jalan riwayat hadis. Saya juga menjelaskan 14 perkara ini juga, itu juga bukan hasar, itu juga bukan pembatasan. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW, haqqahu a'tut tariqa haqqahu, seperti tadi kita telah jelaskan, adalah mufrad yang diidhafahkan dan memberikan faedah keumuman. Tunaikanlah semua hak-hak jalan. Oleh karena itu 14 juga bukan merupakan batasan. Saya menjelaskan setiap hak yang memang dianggap oleh syariat sebagai hak jalan, meskipun tidak disebutkan dalam hadis ini, ya, maka dia merupakan hak yang harus ditunaikan bagi pengguna jalan. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الأمثلة لحق الطريق، بدأ صلوات الله وسلامه عليه بقوله غض البصر، بقوله صلوات الله وسلامه عليه غض البصر. وغض البصر حق عظيم من حقوق الطريق، والبدء به يدل على أهمية وعظم مكانة غض البصر باعتباره حق من حقوق الطريق، لأن الطريق قد تمر فيه المرأة لحاجة، الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، لكن قد تخرج لحاجة، وإذا خرجت استشرفها الشيطان أي جعلها غرضا له لإثارة الفتنة وإشاعة الفاحشة والأمر المحرم. فكان الرجل الذي احتاج أن يقف في الطريق أو أن يجلس في الطريق أن يراعي غض البصر، لأنه إذا غض بصره حصلت له بإذن الله تبارك وتعالى زكاة قلبه. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإذا غض بصره كان بذلك زكاء قلبه، بينما إذا أطلق لبصره العنان وأصبح لا يبالي وينظر لما حرم الله سبحانه وتعالى عليه النظر إليه، فإن هذا يجره إلى الوقوع في أنواع من الأذى وأنواع من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده. فمن أخلاق المسلم عندما يحتاج إلى أن يقف في الطريق أو أن يجلس في الطريق أن يغض بصره، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به لعظم مكانته ووجوب رعايته، وأن من لم يرعى هذا الحق سيجره ذلك إلى أنواع من الفساد والانحلال مما لا يحمد هو ولا غيره عاقبته في الدنيا والآخرة. Dalam hadis ini Rasulullah SAW tatkala menjelaskan tentang hak jalan, beliau memulai dengan perkataannya ghaddul basar. Jadi hak yang pertama kali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang hak jalan pertama kali adalah ghaddul basar, itu tundukan pandangan. Yang ini menundukkan pandangan merupakan hak yang sangat azim, hak yang sangat agung. Oleh karena itu Nabi SAW memulai pertama kali disebutkan adalah hak ini. Ini yang pertama kali disebutkan oleh Nabi SAW, menunjukkan akan pentingnya hak ini. Kenapa? Karena bisa jadi wanita keluar dari rumah ya karena ada hajah, maka dia pun keluar melewati jalan. Meskipun kita tahu bahwasanya asalnya
wanita itu tinggal di rumah. Asalnya wanita itu tetap di rumah, tidak hobi untuk keluar dari rumah. Tapi wanita itu mestinya hobinya dalam rumah saja, bukan keluar rumah. Akan tapi bisa jadi wanita itu keluar rumah karena ada kebutuhan ya. Nah, kalau kita Indonesia kebanyakan wanita memang keluar rumah. Ya, menyelisih asal ini. Maka kata dalam hadis disebutkan wa idza kharajat istasyrafa syaitan. Jika wanita itu keluar dari rumahnya, maka setan akan menghiasi. Ya, wanita itu akan menjadi tujuan setan. Karena setan tahu wanita itu mudah untuk dengan saran wanita, mudah untuk menggelincirkan para laki-laki. Maka setan pun menghiasi wanita. Maka seorang laki-laki yang sedang berjalan atau menggunakan jalan, hendaknya dia menundukkan pandangannya. Jangan sampai dia mengumbar pandangannya hingga melihat wanita yang telah dihiasi-hiasi oleh setan. Karena seorang yang menundukkan pandangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyucikan hatinya. Allah akan memberikan cahaya dalam hatinya. Sebagian dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bagi laki-laki mukmin, ya. Bagi orang-orang yang beriman, katakanlah bagi laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Dzalika azka lahum, karena itu lebih baik bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bisa menjaga pandangannya, maka Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Berbeda dengan orang yang tidak peduli kemudian mengumbar pandangannya, ya, maka tidak ada cahaya dalam hatinya dan dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang lebih bahaya lagi. Bukankah dengan mengumbar pandangan akan menjerumuskan orang dalam kemaksiatan yang lebih besar lagi? Ya. Perkara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih parah lagi. Oleh karena itu, jika seorang memang berhajat atau butuh untuk menggunakan jalan atau berdiri di jalan atau ngobrol di jalan, ya, maka hendaknya dia memperhatikan hak yang sangat agung ini, yaitu dia menundukkan pandangannya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW tatkala menyebutkan pertama kali tentang hak jalan adalah hudul basar, ini menunjukkan bahwasanya hak ini sangat penting, dan orang yang tidak memperhatikan hak ini, tidak menundukkan pandangannya, maka dia akan terjerumus dalam hal-hal yang lebih parah. Minimal hatinya tidak suci, akan terjerumus, akan ada dalam benaknya perkara-perkara yang buruk, ya. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وكف الأذى، كف الأذى أي منع النفس منه. وقال الأذى ولم يحدد عليه الصلاة والسلام نوعا من أنواعه، ليكون ذلك شاملا لكل أذى قد يقع من الإنسان سواء بيده أو بتصرفاته المشينة وأخلاقه السيئة. ويدخل في ذلك ما سبق الإشارة إليه من وضع للأذى في قارعة الطريق أو إيذاء للناس بسيارته أو دراجته أو نحو ذلك. هذا كله داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام كف الأذى. فيفترض في كل مسلم احتاج أن يقف في الطريق أو أن يجلس فيه لحاجة، فعليه أن يحترم السائرين على الطريق، وأن يتأدب معهم بآداب الإسلام، وأن يعاملهم بالمعاملة الفاضلة، وأن يكف أذاه عنهم، لا أذى قولي ولا أذى فعلي، لا يؤذيهم بلسانه بكلام سيء أو معاملة فظة أو سب أو نحو ذلك، ولا أيضا يؤذيهم بأفعاله بمد يده مؤذيا لهم أو التعرض لشيء من ممتلكاتهم أو حاجاتهم أو خصوصياتهم، فكل ذلك محرم عليه وداخل تحت قوله صلوات الله وسلامه عليه وكف الأذى. Adapun hak yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kaful adza, Rasulullah sallallahu dan tidak mengganggu orang lain, ya. Kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan tidak mengganggu orang lain. Rasulullah sallallahu tidak menentukan, tidak menjelaskan gangguan tertentu. Ini menunjukkan ya bahwasanya semua gangguan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim tatkala dia sedang di jalan. Jangan sampai dia mengganggu pengguna jalan dengan gangguan apapun. Segala sesuatu yang disebut dengan gangguan maka tidak boleh dia kerjakan. Jangan sampai dia mengganggu orang yang sedang berjalan, sedang menggunakan jalan. Karena gangguan banyak modelnya. Bisa jadi seorang mengganggu dengan tangannya, dengan memukul, ya, atau dengan tingkahnya, dengan sifatnya.
dengan ejekannya. Betapa banyak orang yang sedang melewati jalan diejek-ejek oleh orang sedang duduk-duduk di jalan. Ya. Semua gangguan itu tidak boleh dia lakukan. Dan termasuk dalam gangguan sebagaimana perkara yang telah kita sebutkan, yaitu orang yang orang yang meletakkan gangguan di tengah jalan, ya, meletakkan sampah atau kaleng minuman atau botol di tengah jalan, ini termasuk gangguan. Demikian juga gangguan yang dilakukan oleh pemilik mobil dengan klakson yang gede atau membunyikan klakson berulang-ulang, ya, atau dengan balapan. Ini semua merupakan gangguan yang mengganggu pengguna jalan. Oleh karenanya, setiap muslim yang berada di jalan, maka hendaknya dia ihtiram, hendaknya dia menghormati hak jalan dan juga menghormati para pengguna jalan. Jangan sampai dia bermuamalah dengan muamalah yang jelek, tapi hendaknya dia bermuamalah dengan pengguna jalan dengan muamalah yang sangat baik. Jangan sampai dia mengganggu mereka, baik dengan perkataannya maupun dengan perbuatannya. Jangan sampai dia mencela mereka, jangan sampai dia mencaci mereka, jangan sampai dia mengejek mereka. Semua perkataan yang bisa mengganggu mereka, yang menyakiti mereka harus dia tinggalkan. Demikian juga perbuatan. Semua perbuatan yang bisa mengganggu pengguna jalan harus dia tinggalkan. Jangan sampai dia memukul mereka atau bahkan lebih parah mencuri barang mereka. Ini semua merupakan gangguan. Dan ini semua termasuk dalam larangan Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, wa kaful adha. Hendaknya seorang tidak mengganggu pengguna jalan. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام إفشاء السلام، وهذا يعتبر أيضا حق من حقوق الطريق. وإفشاء السلام سبب لفشو الرحمة والألفة والمحبة وتحقق الأمن والسلام في المجتمع، كما قال عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام تسلموا، وكما قال عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فيفترض في من احتاج للطريق أن يرعى هذا الحق العظيم من حقوق الطريق فيفشي السلام باذلا له لمن يلقاه، وأيضا رادا على من يلقي عليه السلام. فهذا من الأمور والمتطلبات المهمة التي ينبغي مراعاتها والعناية بها من كل مسلم احتاج الطريق للوقوف أو الجلوس فيه. Kemudian Nabi SAW menyebutkan hak yang ketiga, yaitu Rasulullah SAW bazlus salam, yaitu hendaknya kalian menyebarkan salam. Tersebarnya salam, maka akan tersebar juga rahmat kasih sayang, dan akan tersebar juga saling mencintai di antara kaum muslimin, dan akan juga terrealisasikan, terwujudkan keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, "Afsus salam taslamu." Ya. Hendaknya kalian menyebarkan salam, maka kalian akan selamat. Ya. Karena dalam salam ada doa untuk memberi keselamatan. Dengan tersebarnya salam akan tersebar juga keselamatan. Demikian juga dengan tersebarnya salam akan tersebar rasa cinta di antara kaum muslimin. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman, tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Ala awra'ul sini. Allah bukan datang sore yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, "Afshus salam bainakum." Maka hendaknya kalian menebarkan salam di antara kalian. Oleh karena itu, dengan tersebarnya salam akan mendatangkan banyak faedah, tersebarnya kasih sayang, tersebarnya cinta kasih, bahkan tersebarnya keselamatan dan keamanan. Seorang yang sedang berjalan di jalan, sedang menggunakan jalan atau sedang berdiri di jalan, sedang ngobrol di jalan, maka hendaknya dia memberi salam setiap orang yang dia temui, atau dia membalas salam orang yang memberi salam kepada dia. Jangan sampai dia pelit sehingga tidak menyebarkan salam, sehingga dia tidak menunaikan hak jalan. ثم ختم عليه الصلاة والسلام الحديث بذكر خصلتين من حقوق الطريق، وهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان شرعيان يترتب عليهما في المجتمع كله من الخير والفلاح والسعادة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكان مطلوبا من كل مسلم في طريقه على قدر استطاعته
أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وإذا لم يكن متصفا بهذه الصفة فإن دعاة الفساد وأهل الشر سيجعلونه غرضا لهم، ولهذا يقال من لم يدعو يدعى. إذا لم يعنى صاحب الحق بالدعوة إلى الحق والترغيب فيه سيكون غرضا لدعاة الشر. وهذا يتأكد أيضا في المجتمع الذي تعم أو تنتشر فيه أنواع من المحرمات. فإذا كان المسلم المستقيم على دينه يمضي في الطريق ناصحا موجها آمرا ناهيا بالرفق وبالكلمة الحسنى، فإن لم يتحقق استفادة ممن دعاهم وناصحهم فأقل شيء أن يسلم هو من دعاة الشر، ويكون أيضا أدى حقه حق الله سبحانه وتعالى عليه ببذله لهذا الواجب والمطلب الدين العظيم الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kemudian Nabi SAW menutup hadisnya dengan menyebutkan dua perkara, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yaitu melaksanakan amar ma'ruf dan mengerjakan nahi munkar, melarang daripada kemungkaran, menyeru kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Dan dua perkara ini merupakan dua perkara yang wajib, yang syar'i, yang wajib bagi setiap muslim. Kenapa? Dengan dijalankannya dua perkara ini akan mendatangkan betapa banyak kemaslahatan, akan mendatangkan keselamatan dan keselamatan yang sangat banyak sekali yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim agar dia memiliki dua sifat ini. Seorang muslim harus dia menjadi seorang yang amiran bil ma'ruf. Dia harus beramar ma'ruf dan dia juga harus nahyan 'anil munkar. Dia juga harus melaksanakan nahi munkar. Jangan sampai dia tidak memiliki dua sifat ini. Kenapa? Kalau seorang muslim tidak memiliki sifat amar ma'ruf dan tidak memiliki sifat nahi munkar, maka dia akan menjadi mangsa dari para du'atul fasad, dari para dai-dai rusak, ya, penyuruh-penyuruh kerusakan, ya. Orang-orang yang menyebarkan kerusakan akan menjadikan dia sebagai mangsa. Oleh karena itu disebutkan dalam istilah man lam yad'u yud'a, barang siapa yang tidak menyeru kepada kebaikan, maka dia yang akan diseru. Barang siapa yang tidak menyeru, dia akan diajak. Barang siapa yang tidak mengajak, dia yang akan diajak. Barang siapa yang tidak bernahi mungkar, dia akan diajak pada kemungkaran. Barang siapa yang tidak beramar ma'ruf, dia yang akan diajak pada kejelekan. Dan ini perkaranya lebih tertakkid lagi, lebih sangat ditekankan lagi tatkala seorang muslim berada di masyarakat yang penuh dengan kerusakan. Masyarakat yang dalam masyarakat tersebut tersebar kerusakan. Maka jika seorang muslim berjalan, menggunakan jalan, berjalan di jalan atau duduk, berdiri di jalan, kemudian dia menjadi seorang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Kalau ketemu orang melakukan kemaksiatan dia tegur, atau dia mengajak seorang berbuat kebaikan, maka subhanallah betapa banyak kemaslahatan yang tersebar di masyarakat kita. Seandainya tatkala dia beramar ma'ruf atau tatkala bernahi mungkar, orang yang diajak amar ma'ruf tidak mengikuti dia, atau orang yang ditegur untuk melakukan kemungkaran tetap ngeyel melakukan kemungkaran, maka dia tetap mendapatkan faedah, ya. Yaitu apa? Dia pertama selamat dari gangguan para penyeru kerusakan, sehingga dia tidak menjadi mangsa mereka. Kenapa? Karena dia sedang menyeru kepada kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran, maka dia tidak akan menjadi mangsa para perusak. Dan kemudian yang kedua, dia telah melaksanakan kewajiban yang sangat agung, yaitu menjalankan salah satu dari hak-hak jalan yang harus ditunaikan, yaitu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. كذلك مراعاة الخصال الأخرى التي مر الإشارة إليها، منها قوله عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث حسن الكلام، ومنها إغاثة الملهوف، ومنها إرشاد الضال، ونحو ذلك من الخصال التي ينبغي على المسلم أن يرعاها حفظا لحق الطريق ورعاية لحقه وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه. Kemudian Syekh menjelaskan jangan lupa juga seorang pengguna jalan, seorang muslim yang sedang berjalan atau berdiri di jalan atau ngobrol di jalan harus juga memperhatikan perkara-perkara yang lain yang disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis ini. Telah kita jelaskan tadi bahwasanya riwayat-riwayat yang dari jalan-jalan hadis ini yang menunjukkan perkara-perkara yang lain. Di antaranya Rasulullah menyebutkan husnul kalam, yaitu seorang
yang sedang di jalanan, maka dia harus menggunakan bahasa yang baik ya. Kemudian ighathatul malhuf, kemudian juga harus membantu orang yang punya kebutuhan. Kemudian irsyadud dhal, yaitu kalau ada orang yang tersesat dia tunjuki ya. Dia memberitahu mana jalan yang benar. Ini juga harus diperhatikan. Maka sepantasnya atau seyogyanya bagi seorang muslim tatkala sedang berjalan di atas jalan atau sedang berada di jalanan, maka hendaknya dia memperhatikan seluruh perkara ini, karena ini merupakan hak jalan yang harus dia tunaikan. وختاما أقول كم هو جميل بالمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يستحضر هذه العظيمة طريقة حقا، أن تجد على رعاية هذه القاعدة وضبطها حتى يسلم ويسلم منه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام في كل مرة يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو يجهل علي. وهذا الدعاء من جملة الرعاية والعناية بتحقيق هذه القاعدة العظيمة المباركة. Dan pada khitaman, pada penutup pengajian kita kali ini, Syekh menjelaskan betapa indahnya jika seorang muslim setiap dia keluar dari rumahnya, kemudian dia mengingat-ingat kaidah yang sangat agung ini. Setiap muslim kita setiap hari pasti kita lewat di jalan. Setiap hari kita pasti lewat jalan, pasti kita menggunakan jalan. Maka jika setiap hari tatkala kita keluar dari rumah kita, kemudian menggunakan jalan, berjalan di jalanan, kita mengingat selalu kaidah yang sangat agung ini. Ingat bahwasanya jalan-jalan itu punya hak yang harus ditunaikan, dan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa menunaikan hak tersebut. Maka tasyih ini sungguh indah, dan seorang muslim akan selamat dan juga akan diselamatkan ya. Ya, dia akan selamat dengan penuh kebaikan, dan dia akan diselamatkan daripada keburukan tatkala dia memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar rumah dia senantiasa berdoa dengan doanya yang sangat masyhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an adil au udal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Yang tatkala Rasulullah keluar dari rumahnya, beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak tersesat atau disesatkan orang. An adil au udal, au azil au uzal, ya. Atau ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar aku tidak tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain. Au azlim au uzlam, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau tatkala aku keluar dari rumah agar aku tidak menzalimi atau dizalimi orang lain. Au ajhal au yujhal alayya, dan terakhir kata Rasulullah, ya Allah, lindungilah aku agar aku tidak berbuat kejahilan atau tidak dijahili oleh orang lain, ya. Ini doa merupakan, kata Syekh, merupakan salah satu dari pempraktekan atau perwujudan penunaian hak jalan. Ya, barang siapa yang berdoa keluar dari rumahnya kemudian berdoa dengan doa ini, ya, maka dia insya Allah akan bisa terjaga. Apalagi kemudian dia istighfar, dia mengingat-ingat akan hak yang sangat agung tadi, bahwasanya jalan itu punya hak. Disertai dengan doa ini, maka niscaya dia akan selamat dan terselamatkan. أيضا أحب أن أشير إلى أن الأنظمة المرورية التي وضعت عن دراسة، فمثلا الإشارات الضوئية أو تحديد السرعة أو التحذير من الوقوف في بعض الأماكن أو التنبيه لبعض المنعطفات أو نحو ذلك، كل هذه الأمور مراعاتها يعتبر من إعطاء الطريق حقه وداخل في عموم طريق حقه. هذه الأمور وضعت لمصالح الجميع، يلتفت الإنسان لمصلحة الحق مصالح مما يترتب عليه الحاق الضرر به وبالآخرين ذلك، والعناية به أيضا هو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة العظيمة أعطوا الطريق حقه. Tidak lupa juga Syekh mengingatkan bahwasanya al-anzimah murul, aturan lalu lintas yang diletakkan oleh pemerintah setelah melalui dirosah, setelah melalui pengamatan dan benar-benar diamati, kemudian akhirnya pemerintah meletakkan peraturan lalu lintas, maka ini juga merupakan hak jalan. Seorang yang melewati jalan, maka dia hendaknya mematuhi tata tertib lalu lintas. Misalnya contohnya seperti lampu merah, itu juga merupakan peraturan lalu lintas. Kemudian
plakat-plakat yang diletakkan oleh pemerintah, misalnya ada jalan tikungan yang sangat tajam, ya, atau misalnya larangan untuk parkir di tempat ini, semuanya itu telah diletakkan oleh pemerintah karena kemaslahatan umum, karena kemaslahatan demi kemaslahatan bersama. Maka saya mengingatkan, barang siapa yang menjalankan peraturan pemerintah, berarti dia telah menunaikan salah satu hak daripada hak-hak jalan. Ya. Jangan sampai seorang gara-gara mikir maslahat dirinya sendiri karena ingin segera sampai atau kemaslahan pribadi, akhirnya dia melalaikan hak-hak jalan ini, melalaikan peraturan pemerintah, melalaikan anti mamuriyah, peraturan tata tertib lalu lintas. Akhirnya apa? Akhirnya terkadang dia bisa jadi mendapatkan mudarat, bisa jadi dia sendiri terkena bahaya, terkena kecelakaan, atau dia mencelakakan orang lain, ya, atau dia mencelakakan orang lain. Oleh karena itu saya mengingatkan bahwasanya menaati peraturan pemerintah itu merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk penunaian terhadap hak jalan. تنبيه إذا رآها المسلم وكان يعيش في مجتمع فيه أخلاق من المسلمين وغيرهم، يعتبر هذا من باب أيضا الدعوة إلى هذا الدين، لأن أخلاق الإسلام الفاضلة وآدابه الكاملة إذا طبقها المسلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كانت سببا لهداية الناس ودخولهم في هذا الدين لرؤيتهم محاسن الدين الإسلامي وأخلاقه الفاضلة وآدابه الكاملة التي يدعو إليها. وبالمقابل إذا ضيع المسلم هذه الآداب وفعل نقيض ما دعت إليه الشريعة الإسلامية يكون لذلك والعياذ بالله السيء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan peringatan yang terakhir, kata Syekh, bahwasanya adab-adab yang tadi telah disebutkan dalam pengajian kita kali ini dalam melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang Muslim menerapkannya, ya, terutama tatkala dia tinggal di suatu tempat yang di situ bercampur antara orang-orang Islam dan orang-orang non Muslim, ya, maka jika dia terapkan, ini merupakan salah satu bentuk dakwah. Seandainya subhanallah adab-adab ini, akhlak ini merupakan akhlak yang sangat indah. Jika ada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, melihat seorang muslim berhias dengan akhlak yang indah ini, maka bisa jadi dia tertarik dengan Islam. Bisa jadi dia masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Melihat akhlak yang sangat mulia dari seorang muslim. Menunjukkan betapa indahnya agama ini. Bahwasanya syariat Islam ini syariat yang sangat indah. Syariat yang sangat sempurna. Sampai memperhatikan adab-adab yang seperti ini. Ya. Dan ini merupakan dakwah. Tetapi jika yang dilakukan oleh seorang muslim adalah sebaliknya, maka dia tidak peduli dengan adab-adab yang ada, ya, malah berakhlak yang buruk, malah menyelisihi perintah Nabi, malah tidak menunaikan hak-hak jalan, ya, menyelisih syariat, maka ini bisa jadi menimbulkan perkara yang buruk. Bisa jadi orang-orang kafir malah menjauh dari Islam. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Islam modelnya seperti ini, akhlaknya buruk. Bagaimana saya masuk Islam sedangkan orang Islam seperti ini? Oleh karena itu, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, akhwati fiddin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk bisa beradab dengan adab Islam, dengan adab yang baik, dan berusaha untuk bisa menunaikan hak-hak jalannya. Demikian saja kajian yang bisa disampaikan oleh Syekh Hafizahullah. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Pendengar radio rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dari apa yang disampaikan Fadilatul Syekh Hafizahullah taala berkenaan dengan hakut tarik, dan kita akan berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda untuk bertanya. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Ya, dari Pak Eko di Bekasi. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan Pak. Begini Ustaz, ini mungkin termasuk bagian daripada hak jalan yang pernah anak ketahui juga, bahwa seorang muslim tidak boleh memberikan jalan kepada seorang Yahudi. Artinya desaklah mereka kepada jalan yang sempit. Nah, ini anak masih kurang mengerti bagaimana aplikasinya dan kapan itu bisa diterapkan oleh seorang muslim yang kita lihat kenyataannya sekarang ini kaum muslimin kurang kemuliaannya gitu Ustaz. Terus yang kedua barangkali itu tentang wanita kalau umpama jalan beriringan dengan segerombolan laki-laki, itu kalau tidak salah katanya wanita harus jalannya di belakang laki-laki gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. فيما يتعلق بسؤال السائل الأول وهو أن المسلم إذا لقي اليهودي أو لقي أحدا من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا قال عليه الصلاة والسلام اضطروهم إلى أضيق الطريق، وليس معنى هذا أن تأتي إليه وتدفعه وتزحمه، وإنما تسير في طريقك الذي أنت ترغب أن تسير فيه، بمعنى أنه لا تبتعد وتتنحى مثل ما ترى شخصا محترما له مكانة ومنزلة من عالم فاضل أو رجل وقور أو عابد أو نحو ذلك فتتنحى وتعطيه الطريق، وإنما تمضي بعزتك وبمكانتك. هذا هو المراد بقوله اضطروهم لأضيق الطريق، لا ليس المراد أنك تؤذيه أو تزاحمه أو تدفعه، ليس هذا هو المراد. وتطبيق هذا ليس فيه أي إشكال، يمضي الإنسان في طريقه، وإذا كان له غرض دعوي مع الرجل فتلطف به في الخطاب وعامله بمعاملة طيبة تأليفا لقلبه ودعوة له لهذا الدين، فهذا أمر شرعه الله. قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبالنسبة إلى المرأة فالذي يظهر أن سيرها لا تكون أمام الرجل ولا تكون أيضا تمشي بجنبه، وإنما تكون خلفه ويكون هو أمامها وتسير وراءه. هذا هو الذي يظهر فيما ينبغي أن تكون عليه المرأة في سيرها مع الرجل، أخا أو زوجا أو والدا أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. Syekh menjelaskan, adapun pertanyaan pertama ya, tentang bagaimana jika seorang muslim tatkala bertemu dengan salah seorang ahlul kitab baik Yahudi ataupun Nasrani, kata Rasulullah SAW, fattaruhu ila adiyakit tariq, ya, hendaknya engkau membuat dia berjalan di jalan yang sempit, ya. Artinya Syekh mengatakan bukan berarti penerapan hadis ini seorang muslim tatkala bertemu dengan seorang Yahudi atau Nasrani kemudian dia dorong orang ini, dia tolak dengan sekuatnya sehingga akhirnya terdampar atau terjatuh. Tidak. Kata Syekh, maksudnya hadis ini, jika seorang muslim sedang melewati suatu jalan, kemudian di hadapannya dia bertemu dengan seorang ahlul kitab, maka dia tetap aja jalan di atas jalannya, ya. Jangan kemudian dia malah menjauh dari jalan tersebut, ya. Karena sebagian orang tatkala bertemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani, maka seakan-akan bertemu dengan yang punya haibah, yang punya keagungan, sehingga dia merasa kecil di hadapan mereka, di hadapan orang-orang kafir. Dan ini betapa banyak kaum muslimin yang merasa kecil di hadapan orang-orang kafir, sehingga kalau bertemu dengan orang-orang kafir merasa dirinya kecil, sehingga akhirnya dia menjauh dari jalan. Kata saya, tidak perlu. Jika dia ketemu dengan mereka, ya, tidak perlu dia menghormati mereka. Jangan sampai mereka menganggap orang tersebut adalah orang yang hebat, yang agung, maka dia pun menjauh. Enggak, tapi dia tetap berjalan di atas jalannya, berjalan sesuai dengan jalan yang ingin dia tempuh. Tidak kemudian dia malah menjauh. Ini maksud dari hadis tersebut. Kemudian kata Syekh, namun jika seorang ada gharadun da'wi, dia punya tujuan untuk berdakwah kepada ahlul kitab ini, maka silakan dia berbuat baik, datang kepada orang tersebut, kemudian mengucapkan kalimat yang lembut, berakhlak mulia. Karena ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian, ya, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Kalau kita ketemu dengan orang yang non-muslim, ya, meskipun dan dia tidak berbuat jahat sama kita, maka kita hendaknya berbuat baik sama mereka, sebagaimana dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbuat adil sama mereka. Jadi barang siapa yang punya tujuan untuk berdakwah kepada mereka, maka bersikap lembut, bersikap baik, ya, bersikap baik kepada mereka. Semoga mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan pertanyaan kedua, Syekh menjelaskan bahwasanya yang lebih zahir, lebih nampak kata beliau, bahwasanya seorang wanita jika berjalan bersama mahramnya, dia di bagian belakang, ya. Jadi sang laki-laki bagian depan, sang wanita di belakang, agar dijaga oleh
suaminya atau saudara laki-lakinya ya. Kata Syekh itu yang lebih nampak bagi dia. Wallahu taala a'lam. Baik, demikian jawaban yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak. Kita angkat kembali satu pertanyaan yang kedua dari Ibu Siti di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya tanyakan sejak saya mendengar ini menjelang Ramadan ini biasa kami tarawih saya bersama kedua putri saya. Karena di jalan yang sudah itu pasti banyak masalah ya, kita membawa anak gadis tuh di mendapatkan perlakuan, digodain gitu ya, bahasanya tuh kemudian menghindari gangguan petasan dan sebagainya. Apakah salah saya berniat insyaallah tarawih kali ini saya bersama putri-putri saya di rumah, dan saya baru tahu bahwa sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya. Yang kedua, sehubungan dengan akhlak pemakai jalan, kebetulan depan rumah saya ini jalannya strategis, sehingga banyak orang-orang itu membangun rumah, dan korbannya adalah jalan di muka saya itu pinggir got saya sampai mau rubuh. RT saya itu adalah seorang ustaz ya, tapi saya telah musyawarah tapi tidak ada tanggapan. Jadi bagaimana sikap saya, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب. فيما يتعلق بصلاة المرأة سواء الفرض أو النفل ومن ذلك صلاة التراويح، فصلاتها في بيتها أفضل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها. وسألته مرة امرأة أرادت أن تصلي معه عليه الصلاة والسلام في مسجده، فقال لها عليه الصلاة والسلام صلاتك في بيتك خير من صلاتك معي في مسجد هذا، ومعروف مكانة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة ومنزلتها الرفيعة، فكيف بسائر المساجد؟ فصلاة المرأة في بيتها نفلا أو فرضا أفضل، ويجوز لها أن تصلي في المسجد، لكن إذا كان يترتب على أدائها للصلاة في المسجد هذا الأذى المشين لها ولبناتها من السيئين في الطرقات، فلا شك أن الخير لها ودفعا للشر عنها وعن بناتها معهن في البيت، وتشجع بناتها على الصلاة، وأن يكون هناك ورد يلتزمنه جميعا في أداء الصلاة، صلاة التراويح كل ليلة في بيتهن بطمأنينة وخشوع وذكر لله سبحانه وتعالى، ودرء المفاسد مقدم، يعني في ذهابهن للمسجد فيه خير، لكن صلاتهن في بيتهن أفضل، وفيه أيضا دفع لهذه المفسدة. وأحد الصحابة كان أحب أن زوجه لا تذهب إلى المسجد، أحب أن زوجه لا تذهب إلى المسجد، فكان ذكر لها ذلك ففضلت أن تذهب إليه. فيذكر في بعض كتب الأخبار أنه تعرض لها في بعض الطريق فلمسها نفس زوجها، فمجرد أن حصل هذا اللمس تركت الصلاة في المسجد. فكيف بهذه وبناتها يتعرضن لأنواع الإساءات؟ فلا شك أن الخير لها وبناتها أن يؤدين هذه الصلاة في بيوتهن، إلا إذا كان أيضا أحببنا الصلاة لا حرج، لا تمنع إيماء الله مساجد الله، لكن يذهب معهم رجل في الذهاب والإياب يمنع أن يؤذيهم أحد، لأن وجود الرجل يجعل لهن مهابة ويمنع من حصول الأذى بإذن الله. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menjelaskan bahwasanya asalnya
sholat seorang wanita, baik sholat fardu maupun sholat nafilah, sholat sunnah, termasuk diantaranya sholat tarawih, maka asalnya lebih baik di rumah ya. Karena Rasulullah menjelaskan bahwasanya sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya. Bahkan Syekh menyebutkan dalam satu hadis disebutkan ada seorang sahabiat yang datang kepada Nabi SAW dan minta izin untuk sholat di masjid Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sholatnya wanita tersebut atau sahabiat ini di rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya bersama Nabi di masjid Nabi SAW. Bayangkan ya, Rasulullah mengatakan sholatmu di rumahmu, wahai sang wanita, lebih baik daripada sholatmu bersamaku di masjidku, di masjid Nabi. Padahal kita tahu bagaimana keutamaan Masjid Nabawi. Sholat di situ seperti 1000 kali sholat di tempat yang lain. Pahalanya 1000 kali lipat. Bagaimana dengan masjid-masjid yang lain? Oleh karena itu, ya, asalnya seorang wanita sholat di rumah, ya. Apalagi kata Syekh, terutama jika kemudian timbul mafsadah, timbul dharar seperti tadi yang ditanya oleh si ibu tadi, jika dia keluar bersama anak-anaknya ternyata digodain oleh para lelaki, diganggu oleh para lelaki, maka ini bertambah lagi, semakin menekankan bahwasanya hendaknya dia sholat di rumah bersama anak-anaknya, bersama putri-putrinya. Kemudian dia berusaha menjelaskan pada putri-putrinya hal tersebut, kemudian dia juga berusaha agar para putrinya itu melazimkan wirid, ya, zikir-zikir, ya, kemudian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir sesuai dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu lebih baik. Meskipun kata Syekh bahwasanya boleh seorang wanita sholat di masjid. Kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Ya, boleh bagi seorang wanita terkadang ingin sholat di masjid, silakan. Ya, silakan. Akan tetapi di rumah mereka lebih baik. Namun Syekh mengingatkan hendaknya tatkala seorang wanita keluar dari rumahnya, ya, maka hendaknya dia bersama lelaki, ya, bersama laki mahramnya misalnya. Agar apa? Agar bisa menjaga mereka. Kalau dia keluar bersama lelaki, bersama mahramnya, suaminya atau kakaknya, ya, insya Allah gangguan itu akan kurang atau tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena ada yang jaga. Ataupun kalau mereka kalau mereka keluar sendiri, para wanita keluar sendiri, maka kemungkinan besar akan digoda. Dan kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jabil masalih, bahwasanya menolak mafsadah itu didahulukan daripada mengharapkan kebaikan. Jika seorang wanita ingin keluar sholat tarawih, ternyata digoda di jalan, maka hendaknya dia tidak sholat tarawih di masjid, sholat di rumahnya. Kenapa? Karena menghindarkan keburukan itu didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Kita angkat telepon selanjutnya, Ibu Nani di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya menanyakan ini, Ustaz tadi menyinggung tentang ini, asal wanita itu di dalam rumahnya. Sejauh mana wanita dalam Islam boleh keluar rumah selain yang disebutkan tadi untuk pergi sholat, ya, dilarang, tidak boleh dilarang untuk pergi sholat. Terus apakah ketika dia keluar rumah, apakah dia harus menutup wajahnya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الآية تدل على أن الأصل في المرأة القرار في البيت وألا يكون خروجها إلا لحاجة، وإذا استغنت عن الخروج فالأولى لها أن تقر في بيتها، لأن الأصل في المرأة أنها مربية لأجيال ومنشئة لأجيال، ولا بد من وجودها في البيت ورسالتها تنطلق من بيتها. هذا الأصل في المرأة. والخروج إنما يكون إذا كان هناك حاجة اضطرتها لتخرج. وما ذكرته فيما يتعلق بالصلاة، أيضا الصلاة في البيت أفضل. إن صلت في المسجد كما مر معنا الحديث لا مانع، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فصلاتها في بيتها خير لها وأفضل. وإن أحبت أن تصلي في المسجد لا حرج، لكنها تخرج غير متطيبة ولا متجملة ولا متزينة، وإنما تخرج بهيئة ليست فاتنة أو جاذبة حتى لا تفتن أحدا بخروجها ولو كان هذا الخروج إلى المسجد. فلا تفعل الطاعة
تجعل مع فعل الطاعة أيضا مضرة وجناية عليها وعلى الآخرين. وفيما يتعلق بسؤالها عن تغطية الوجه فإن الأدلة على وجوب ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة وليس هذا موضع بسطها. Syekh menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula." Wa qarna fi buyutikunna, hendaknya kalian tetap di rumah-rumah kalian, menetapi rumah-rumah kalian. Ayat ini menunjukkan bahwasanya asalnya para wanita itu tetap di rumah mereka, ya. Asalnya para wanita itu tetap di rumah dan mereka diperbolehkan keluar rumah kalau memang benar-benar ada hajah, memang ada kebutuhan. Ya, bukan asal hobi saja keluar, tapi kalau memang ada kebutuhan silakan keluar rumah. Akan tapi jika ternyata tidak perlu untuk keluar rumah, misalnya bisa diwakilkan oleh mahramnya dan yang lain, maka tidak perlu keluar rumah. Kalau sudah tidak perlu keluar rumah dan ternyata ada yang bisa mewakili, maka tidak perlu dia keluar rumah. Karena asalnya seorang wanita itu murabbiyah di rumahnya. Dia yang harus mendidik anak-anaknya. Dia harus mendidik al-ajyal, mendidik generasi Islam. Karena generasi para pemuda berada di pundak para ibu-ibu, di pundak para wanita. Maka mereka harus tetap di rumah untuk mendidik anak-anak mereka. Adapun hobi untuk keluar rumah itu menyelisihi asal seorang wanita. Dan tidak boleh seorang wanita keluar dari rumahnya kecuali jika memang ada kebutuhan yang mendesak. Adapun perkara sholat di masjid, kata Syekh jelas bahwasanya seorang wanita sholat di masjid tidak dilarang karena tadi sabda Nabi, la tamna'u ima Allahi masajidallah, ya, bahwasanya janganlah kalian melarang para wanita untuk keluar ke masjid, tidak dilarang. Tapi ingat kata Rasulullah SAW, wa buyutuhunna khairun lahun, bahwasanya rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Jadi bagaimanapun sholat di rumahnya lebih afdal daripada sholat seorang wanita di masjid meskipun dia tidak boleh dilarang untuk ke masjid. Kemudian kata Syekh, jika seorang wanita memang hendak ingin sholat di masjid, ya maka hendaknya dia jaga dirinya. Tatkala dia keluar dari rumahnya, maka jangan dia mutatayyibah, jangan dia pakai minyak-minyak wangi, kemudian jangan dia bermacak-macak, bertabarruj, menghias, ya, hias dirinya. Akhirnya apa? Tatkala dia keluar rumah betapa banyak laki-laki yang terfitnah tatkala melihat ada seorang wanita cantik keluar dari rumah untuk pergi ke masjid. Meskipun ke masjid, orang wanita yang keluar ke masjid bisa jadi memfitnah para lelaki, ya. Bisa jadi memfitnah para lelaki. Maka janganlah sampai kita ingin melaksanakan ketaatan, kita campur ketaatan tersebut dengan jinayah. Kita campur ketaatan tersebut dengan perbuatan buruk, yaitu dengan memfitnah para lelaki. Oleh karena itu para wanita yang hendak keluar ke masjid, maka hendaknya jaga diri mereka, jangan sampai mereka kemudian pergi ke masjid dalam keadaan berhias. Adapun masalah taqtiyatul wajh, masalah menutup wajah, saya menjelaskan bahwasanya al-adillah, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah banyak sekali yang menunjukkan wajibnya menutup wajah. Akan tetapi pembahasannya bukan di sini, ya, bukan tempatnya kita bahas. InsyaAllah pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk berkenaan hajat, dan diantaranya mengantarkan seorang anak ke sekolah. Bagaimana hukumnya ketika kami harus mengantarkan anak-anak sekolah dengan menggunakan sepeda atau motor, sedangkan untuk menggunakan kendaraan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mohon nasihat dan hukum syariat dalam menetapkan hal ini. Jazakallah khair. هذا العمل الذي ينبغي أن يقوم به الآباء وتكون رسالة المرأة في البيت. أما تعريض المرأة للخطر بالدراجة والدبابة ومثل هذه الأشياء القوية التي لا تليق المرأة ولا تناسب أنوثتها، هذا من أعمال الرجال ومن مهام الرجال. فينبغي على الأزواج تقوى الله سبحانه وتعالى والقيام بهذا الأمر، وتبقى المرأة في رسالتها ومهمتها، وألا تحمل مثل هذه الأعمال التي هي أعمال تعد نوعا ما شاقة ولا تتناسب مع ضعف المرأة وأنوثتها وما ينبغي أن تكون عليه من قرار في البيوت، والله أعلم. Syekh mengatakan bahwasanya pekerjaan seperti ini, ya, naik sepeda nganterin anak ke sekolah harusnya dikerjakan oleh para bapak-bapak, ya. Para bapak yang mengerjakan, jangan sampai pekerjaan yang ada berat ini, ya,
itu ditugaskan kepada para ibu-ibu. Ibu-ibu tugasnya di rumah didik anak-anak. Adapun mengantar anak-anak ke sekolah apalagi jauh, maka hendaknya bapak-bapak yang mengerjakannya, jangan ibu-ibu ya. Maka kata Syekh, hendaknya para bapak-bapak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk jangan membebani para wanita dengan amalan yang berat yang tidak cocok dengan kewanitaan mereka ya. Ini pekerjaan berat ya, harusnya dikerjakan oleh bapak-bapak dan tidak dibebankan kepada para ibu-ibu yang seharusnya di rumah dan mendidik anak-anak mereka. Wallahu taala a'lam. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kedua berkenaan dengan syubhat yang mengatakan bahwa orang-orang radikal berpendapat bahwa Islam adalah merupakan agama yang mengekang berbagai macam hak wanita. Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullah khair. من يدعي هذه الدعوة في الإسلام من المستشرقين أو غيرهم لم يعرف حقيقة الإسلام، وهو أجنبي عنه حتى يصف الإسلام بهذه الصفة القائمة على البهت والكذب، ولا يعرف في الأديان الموجودة على وجه الأرض والمذاهب القائمة على وجه الأرض على اختلافها وتباينها لا يوجد سوى الإسلام دين يرعى للمرأة حقوقها ويصون لها كرامتها ويحفظ لها عفتها ويبعدها من عوادي المعتدين وإيذاء المؤذين، وإلا فإن المرأة في كافة المذاهب والنحل تتعرض لأنواع من الأذى لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الإسلام عندما يطبق تطبيقا صحيحا بعيدا عن العشوائية التي تقع من كثير من أفراد المسلمين وعدم الرعاية لآداب الإسلام وافية، فإن المرأة تعيش في عز كامل ومنعة عظيمة ورفعة لها في الدنيا والآخرة، وهذا يعرف بالتطبيق الصحيح والصيانة التامة لحقوق المرأة ورعايتها. والمرأة كرمت في الإسلام كرامة عظيمة جدا لا توجد في أي دين آخر. وفي هذا الموضع جمعت كتابا عنوانه تكريم الإسلام للمرأة، وهو مطبوع، وأتمنى لو يتيسر لأحد طلاب العلم أن يترجم هذا الكتاب إلى اللغة الأندونيسية حتى تقف المرأة على محاسن الدين الإسلامي وجماله ورعايته لها وصيانته لحقوقها بوفاء وتمام. ممكن أيضا نجعله في موضوع حلقة فيما بعد من حلقات هذا البرنامج. Syekh menjelaskan bahwasanya propaganda yang digembar-gemborkan oleh orientalis, musyrikin atau orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Islam itu mengekang hak-hak para wanita itu tidak benar. Ini propaganda ini hanya timbul dari orang yang ajnabi, yang tidak kenal Islam, yang tidak tahu menahu tentang Islam, atau tahu hanya sekedar luar saja, tidak pernah mendalami Islam, sehingga tidak mengerti bagaimana hakikat Islam. Sungguhnya Islam adalah agama yang sangat menyanjungkan para wanita, sangat-sangat menghormati para wanita, sangat dijaga hak-hak para wanita, ya. Dan hal ini tidak didapati dalam agama-agama yang lain. Tidak ada satu agama pun yang benar-benar memperhatikan hak para wanita. Berbagai macam model aliran, berbagai macam model agama yang ada di atas muka bumi ini, tidak ada yang seperti Islam dalam hal menghormati para wanita dan memuliakan para wanita. Oleh karena itu, hal ini memang sebenarnya tidak bisa dilihat bagaimana pemuliaan wanita kecuali jika diterapkan syariat Islam dengan tatbiqan sahihan, dengan tatbik yang benar, penerapan yang benar. Yang jadi masalah, banyak penerapan yang keliru sehingga tidak nampak hal ini. Namun jika seandainya Islam diterapkan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan sunnah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan nampak bagaimana mulianya para wanita. Bagaimana Islam berusaha menjaga mereka, bagaimana memuliakan mereka, ya. Bahwasanya pekerjaan yang tidak cocok buat wanita tidak boleh dilakukan oleh para wanita. Dan bagaimana Islam benar-benar menyanjung para wanita. Oleh karena itu saya menjelaskan orang yang mempropagandakan hal ini sebenarnya tidak mengerti tentang Islam, dan mereka hanya berdusta, ya, bukan hanya kadzib, hanya berdusta dan mengatasnamakan Islam. Dan alhamdulillah Syekh punya sebuah tulisan, ya, Takrimul Islam lil Mar'ah, ya, tentang sebuah tulisan yang judulnya Pemuliaan Islam terhadap para wanita. Maka jika ada salah seorang penuntut ilmu di tanah air menerjemahkan buku ini, ya, sehingga para wanita bisa melihat bagaimana
mahasin Islam, bagaimana indahnya Islam dalam memuliakan para wanita. Jadi kalau ada yang bisa menerjemahkan buku ini, maka alhamdulillah, sehingga bisa disebarkan kepada para ibu-ibu dan para pendengar, para wanita sekalian. Ya. Kemudian saya mengingatkan, insyaallah pada kajian-kajian berikut kita akan mengkhususkan halaqah untuk membahas tentang hal ini, tentang bagaimana Islam memuliakan para wanita. Oke, untuk saja akan kita angkat kembali satu pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Syekh, di negeri kita begitu sangat sulit untuk qadul basar karena fitnah yang tersebar di mana-mana, dan kaum wanita di negeri ini lebih banyak keluar daripada berdiam diri di rumah. Kami sebagai pemuda tentunya mendapat fitnah yang sangat besar. Mohon kiat-kiat dan nasihat untuk kami para pemuda muslim agar bisa menentukan pandangan dan menjalankan sunnah qadul basar. Jazakumullah khair. يبقى غض البصر حكم شرعي مطلوب منكم يحاسبكم الله عز وجل على التقصير فيه يوم القيامة، وعدم غض البصر هذا باب شر على الشاب، ولهذا إذا كثرت الفتن زاد هذا الطلب على الشاب أن يغض بصره وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. فليس هذا عذر كثرة النساء أو كثرة خروجهن سافرات، هذا ليس عذرا للشاب في أن يطلق ببصره العنان بالنظر لما حرمه الله سبحانه وتعالى. والطريقة هناك أمور عديدة ينبغي أن يراعيها الشاب. الأمر الأول الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه وأن يرزقه غض البصر وأن يجنبه الفتن، والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أن يذكر نفسه بحلاوة غض البصر وثماره العظيمة وعوائده الكريمة عليه في الدنيا والآخرة. والأمر الثالث عليه أن يتجنب الأماكن التي تكثر فيها الفتن فلا يذهب إليها، وإنما يختار من الطرق التي تبعده عن الفتن. ولا شك في أي مجتمع من المجتمعات ثمة أماكن تكثر فيها الفتن وأماكن تقل، فعليه أن يختار الطريق الأسلم ولو كان الأبعد ولو كان الأكثر تعبا في سبيل كسب هذا الأمر العظيم ألا وهو غض بصره عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. وليذكر في هذا المقام قول الله سبحانه وتعالى ذلك أزكى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم الله خبيرا بما يصنعون. Syekh menjelaskan bahwasanya bagaimanapun kondisi kaum muslimin, bagaimanapun kondisi suatu masyarakat, maka ghaddul basar, tundukkan pandangan, tetap merupakan hal yang disyariatkan, dan seorang muslim akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas pandangan matanya, ya. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di hari kiamat, tentang pandangan matanya. Oleh karena itu, bukan merupakan uzur, ya, jika ternyata banyak wanita yang keluar dari rumah, ya, banyak wanita yang keluar dari rumah akhirnya boleh tidak tundukkan pandangan. Enggak, itu bukan uzur. Bagaimanapun kondisi masyarakat, buruknya bagaimanapun, bukan merupakan uzur seorang untuk tidak tundukkan pandangan. Tetap saja tundukkan pandangan itu merupakan syariat yang harus ditunaikan. Adapun bagaimana kiat-kiat agar seorang bisa menjaga menundukkan pandangan, kata saya yang pertama adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mensucikan hatinya, agar meluruskan hatinya, karena doa miftah di kulli khair. Doa itu adalah pintu dari segala kebaikan. Ya, karena doa itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki sesuatu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang muslim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mensucikan hatinya dan memudahkan dirinya untuk tundukkan pandangan. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mengingat akan manisnya halawah dari ghaddul basar, manisnya menundukkan pandangan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan kesucian dalam hatinya tatkala dia menundukkan. Ini merupakan kenikmatan tersendiri yang dirasakan bagi orang-orang yang menundukkan pandangan. Adapun yang ketiga, dia berusaha untuk menjauhi tempat-tempat fitnah, ya, tempat-tempat fitnah. Kata Syekh bahwasanya di masyarakat manapun pasti ada tempat-tempat yang di situ banyak fitnah dan ada tempat-tempat yang sedikit fitnah. Maka jangan dia mengatakan, "Oh, di sana sini juga ada fitnah, maka saya jalan di mana saja." Enggak. Dia berusaha milih tempat yang tersedikit,
yang sangat minimal daripada fitnah. Ya. Kalau di tempat tersebut ternyata perempuan lebih sedikit, maka dia lewati jalan tersebut. Meskipun lebih jauh, meskipun lebih melelahkan, namun hendaknya dia tempuh jalan tersebut karena bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjaga dirinya dan bisa menjaga pandangannya. Dan yang terakhir, dia hendaknya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, karena itu lebih suci bagi mereka dan Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukannya. Allah taala alam. Baik. Untuk semua akan kami angkat satu pertanyaan terakhir mungkin yang diberikan kesempatan bagi para pendengar, dan ada satu pendengar, Ummu Fatimah di Pasar Minggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya dulu pernah ke Mekah. Waktu saya jalan di dalam masjid, saya bersama suami kan di dalam masjid itu penuh sekali jemaah yang sedang duduk-duduk. Nah waktu itu saya dengan suami mau meninggalkan ruangan, jadi saya mau keluar dengan penuh sesak di jalan, dengan hati-hati jalan agar jamaah tidak terbenjak, pelan-pelan mengikuti orang-orang yang sudah yang duluan. Lalu saking saya hati-hati, saya tertinggal suami saya di depan kira-kira 2-3 meter. Sulit sekali jalan karena penuh sesak. Ternyata ada yang nyolet-nyolet pinggang saya. Lalu saya tengok, ternyata itu laki-laki. Rasanya saya pengen ngejerit sekali, tapi itu di dalam Masjidil Haram. Tidak mungkin saya menjerit. Saya pengen memanggil suami, udah agak jauh gitu. Kan tidak baik teriak di dalam masjid. Rasanya saya ingin sekali menjerit. Lalu saya diam, nggak mau berjalan. Lalu saya tengok, saya melotot di situ, saya marah sekali mukanya. Iya. Dia. Inti pertanyaannya Ibu Afwan, Bu? Ya, itu hukumnya bagaimana? Iya. Dan dia berlalu seperti ketakutan juga gitu. Baik. Itu hukumnya bagaimana? Saya di situ saya merasa sakit hati. Baik. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. وجود الشذاذ والمنحرفين هذا موجود في كل مكان. يعني سلامة المكان لا يلزم منه سلامة كل الأشخاص القائمين في المكان. فالمكان فاضل وله حرمته، لكن قد يوجد شذاذ وضعاف إيمان، وقد يوجد أناس لا خير فيهم، وقد يوجد أناس تسوقهم الفتنة في مثل هذا. لكن الأصل في المرأة في مثل هذه الأماكن أن تحرص على عدم مزاحمة الرجال، وإذا اضطرت إلى ذلك يكون زوجها أو ابنها أو محرمها قريبا منها يحميها من مثل هؤلاء المفسدين. ولعل سؤال هذه السائلة يؤكد ما تحدثنا عنه طويلا في هذه الحلقة وفي حلقات مضت، أن المرأة يجب عليها أن تصون نفسها من الاختلاط بالرجال إذا كانت تعرضت لمثل هذا الأذى في هذا المكان الفاضل، فكيف إذا كانت في السوق والمنتديات العامة؟ لا شك أنها عرضة لمثل هذا وأشد. فالأصل في المرأة أن تحذر من مخالطة الرجال ومزاحمة الرجال حتى في أشرف مكان. ولهذا جاء في بعض الآثار أن مولاة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءت فرحة، قالت لها: طفت بالبيت قبلت الحجر الأسود، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، تزاحمين الرجال. يعني ليس طلب النفل في تقبيل الحجر مبررا لأن تكون المرأة تداحم الرجال وتزاحم الرجال وتعرض الرجال للفتنة. فهذه السائلة يعني هي أخطأت أولا عندما كانت بعيدة عن زوجها، المفترض أن يكون معها وقريبا منها حتى ما حد يتعرض لها، وأن تبتعد عن الزحام. وإذا كان الطريق مزدحم تجلس في مكانها حتى يخف الزحام. ما الذي يحوجها إلى أن تخرج
في زحام تعرض نفسها لمثل هذا الأذى. والله سبحانه وتعالى الهادي، نسأله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يصلح نساء المسلمين وأن يعيذهن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Saya menjelaskan bahwasanya adanya orang-orang yang aneh atau yang memiliki sifat-sifat seperti ini yang rusak di tempat seperti Masjidil Haram di Mekah itu memang ada ya. Karena saya menjelaskan bahwasanya sucinya suatu tempat tidak melazimkan sucinya para penghuni tempat tersebut. Keselamatan suatu tempat tidak melazimkan keselamatan penghuni tempat tersebut. Ya, mesti ada orang-orang yang tidak beres yang berada di tempat yang suci. Ya. Saya menjelaskan bahwasanya asalnya seorang wanita itu ya tidak keluar, tidak bercampur dengan laki-laki, tidak ikhtilat meskipun di masjid ya. Namun jika seandainya ternyata dia terpaksa untuk menemui kondisi seperti itu, bercampurnya laki-laki sama perempuan, maka kata Syekh mengingatkan hendaknya dia tetap bersama suaminya atau tetap bersama dengan mahramnya. Ya. Jangan sampai dia menjauh dari mahramnya, jangan sampai dia menjauh dari suaminya, karena dia akan diganggu oleh lelaki. Ya. Oleh karena itu pertanyaan yang disebutkan oleh ibu penanya ini semakin menekankan kepada kita akan apa yang tadi telah kita jelaskan, bahwasanya wanita itu hendaknya tidak sering keluar rumah, dan hendaknya kalau keluar rumah hendaknya bersama mahramnya atau bersama suaminya. Lihat ibu ini, meskipun di tanah yang suci, meskipun di tempat yang paling suci, yaitu di Masjid Al-Haram di Mekah, toh masih digoda. Masih digoda. Apalagi di tempat-tempat sembarang, apalagi di tempat-tempat hiburan, apalagi di pasar-pasar, maka akan lebih digoda lagi. Ini semakin menekankan bahwasanya seorang wanita jika keluar hendaknya ditemani oleh mahramnya dan tidak keluar sendiri. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan dalam sebagian athar disebutkan ada seorang budak wanita milik Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pergi tawaf di Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah. Kemudian setelah itu dia balik menemui Aisyah dalam keadaan sangat gembira. Dia mengatakan, saya telah tawaf sebanyak 7 kali dan saya telah mencium Hajar Aswad. Saya telah mencium Hajar Aswad. Dia merasa sangat gembira. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kata dia, la ajarakillah tuzahimin rijal. Kata Aisyah, tidak ada pahala bagimu. Ya. Kenapa engkau sampai mendesak-desak para lelaki? Ya? Nekat ya, bukan berarti karena saya ingin mencium Hajar Aswad kemudian menjadikan dia boleh untuk mendesak para lelaki. Tidak boleh. Asalnya wanita menjauh dari para lelaki. Ya. Tidak malah bercampur dengan para lelaki. Seperti tadi kata Syekh mengatakan, seandainya dia terpaksa melewati para lelaki, maka hendaknya ditemani oleh mahramnya atau suaminya dan tidak boleh jauh dari dia. Oleh karena itu ada kesalahan yang dilakukan dalam hal ini, yaitu kesalahan suaminya. Kenapa suaminya meninggalkan istrinya ya? Harusnya dia tetap menemani istrinya sehingga tidak digoda oleh lelaki lain. Kemudian kata Syekh, harusnya wanita ini tatkala zahmat, tatkala keramaian yang sangat padat, maka dia jangan nekat untuk keluar, tunggu sebentar. Tunggu seperempat jam, tunggu setengah jam sehingga bisa agak lapang, bisa longgar, baru dia keluar ya. Demikian saja apa yang bisa disampaikan oleh Syekh pada pengajian kita kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita dan meluruskan kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi para wanita dari gangguan orang-orang yang buruk, dari gangguan orang-orang yang jelek, menjaga mereka dan bisa menjaga mereka dari gangguan orang-orang yang buruk, serta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki segala urusan dunia kita dan agar menjadikan
kehidupan kita sebagai penambah amal kebajikan dan menjadikan kematian kita sebagai sikap berhenti dari segala kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kaum muslimin seluruhnya. Ada demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.